Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi bersama saya Nabila. Pada kesempatan kali ini kita memasuki bab ke-20 ya teman-teman, yaitu kita akan belajar file sharing Samba ya teman-teman. Nah, di bab ke-20 ini kita akan belajar konfigurasi Samba read only, kemudian kita juga nanti akan mengakses Samba share dari Ubuntu client, konfigurasi Samba read dan lain-lain ya teman-teman. Nah, di sini file sharing itu terdapat dua metode ya teman-teman. Yang pertama ada NFS standar file sharing Linux to Linux. Seperti video yang sebelumnya, di sini saya sudah belajar atau mempraktekkan NFS ya teman-teman, standar file sharing Linux to Linux. Kemudian kali ini kita akan belajar yang Samba ya teman-teman, standar file sharing Linux to Debian. Nah, di sini kita akan install Sambanya di Ubuntu server yang ini ya teman-teman, server 2 berarti, dan tetap menggunakan klien Ubuntu. Karena yang terpenting itu konfigurasinya ya teman-teman. Langsung saja kita akan install Sambanya. Oke teman-teman, di sini kita akan menginstal Sambanya ya teman-teman. Langsung saja di sini saya akan menginstal di server 2 Ubuntu. Di sini teman-teman harus bisa ping Google terlebih dahulu sebelum menginstal ya teman-teman. Nah, di sini saya sudah bisa ping Google ya teman-teman. Kemudian langsung saja di sini saya akan menginstal Sambanya ya teman-teman. Kita beri langsung apt install Samba ya teman-teman. Kita tunggu. Sini sudah berhasil ya teman-teman. Ya, sudah berhasil menginstal. Kemudian di sini kita akan membuat direktori terlebih dahulu, yaitu dengan cara mkdir Samba 10. Di sini saya menggunakan Samba 10 ya teman-teman, ini yang akan di-share ke root. Kemudian di sini kita langsung masuk ke nano/etc/samba/smbdconf. smbconf. Kemudian kita scroll paling bawah, scroll ke bawah. Nah, di sini kita dalam kurung ya teman-teman, kita akan masukkan Samba yang 10 tadi. Samba 10. Kemudian kita bisa enter. Kemudian kita tap ya teman-teman, kita masukkan pathnya di sini sama dengan direktori yang akan kita share atau yang sudah kita buat tadi. Di sini direktorinya Samba 10 ya teman-teman, karena saya tadi membuatnya Samba 10. Kemudian tap saya enter. Tap lagi di sini read only-nya yes. Kemudian enter lagi. Tap. Di sini kita masukkan GUIS only. GUIS only-nya juga yes ya teman-teman. Kemudian di sini kalau sudah, kita bisa kembali Ctrl X. Kita bisa kembali Ctrl X, ya enter ya teman-teman. Kemudian di sini kita akan restart sistem CTL. Restart SMBD. Kemudian kita enter. Oke teman-teman, kita masuki materi yang berikutnya, yaitu kita akan mengakses Samba share dari Ubuntu client ya teman-teman.
di sini kita di kliennya kita harus bisa ping server terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, sudah bisa TTL. Kemudian di sini terdapat dua cara ya teman-teman akses filenya. Yang pertama kita akan menggunakan cara yang GUI terlebih dahulu, bisa buka files, kemudian di sini kita bisa Ctrl L dan SMB. Nah, di sini teman-teman bisa klik yang anonymous akan praktek yang CLI ya teman-teman. Di sini teman-teman bisa menginstal SMB client terlebih dahulu dengan cara sudo apt install SMB clientnya. Nah, di sini karena sudah menginstal jadi sudah selesai teman-teman. Kemudian di sini kita akan melihat direktori apa yang akan di-share dengan SMB -l, kemudian IP-nya 10.10.10.3. Kemudian di sini kita akan menginstal apt sudo apt install chief hotels ya teman-teman. Apt install chief hotels. Ini agar daemon tidak error ya teman-teman. Ya. Kemudian di sini kita akan mouting. Sebelum itu kita akan membuat direktori untuk menerima file yang di-sharing. Dengan cara di sini mkdir /folder 10. Sudo -i. Di sini kita baru masukkan akan buat folder. Nah, berhasil kita membuat foldernya. Kemudian di sini kita akan mount // IP-nya 10.10.3. Kemudian /samba 10. Kemudian kita masukkan folder yang sudah kita buat. Oh, teman-teman di sini error. Masih kosong. Kemudian di sini kita hapus ininya. Nah, kita masukkan passwordnya. Sudah berhasil ya teman-teman. Kemudian di sini kita akan ls folder ya teman-teman di sini. Nah, ini merupakan folder yang akan kita share ya teman-teman, yaitu tsamba.txt. Nah, kemudian di sini di server 2-nya kita bisa touch di sini kita bisa touch, kemudian /samba 10/ misalnya di sini nabila.txt. Kemudian kita bisa ls. Nah, di sini tidak bisa ya teman-teman karena sudah terdapat nabila.txt dan tsamba.txt ya teman-teman, karena tidak bisa di nano. Kemudian di sini kita akan coba nano folder 10 ya teman-teman. Nano folder 9, maaf. Nah, di sini tidak bisa ya teman-teman karena hanya read only saja.
Oke teman-teman, di sini kita akan konfigurasi Samba Red Thread ya teman-teman. Di sini kita akan masuk ke server 2-nya. Kemudian di sini kita akan membuat direktori terlebih dahulu. Kita akan ls. Di sini sudah terdapat Samba 20. Jika teman-teman belum membuat direktorinya, bisa dengan cara mkdir/samba 20 misalnya. Nah, di sini karena saya sudah, berarti sudah file exist ya teman-teman, karena saya sudah membuatnya. Kemudian di sini kita masuk ke /nano/etc/samba/smbconf. Nah, di sini kita scroll paling bawah. Nah, di sini kan sudah terdapat Samba 10. Nah, kita akan memasukkan Samba 20-nya ya teman-teman. Kita masukkan Samba 20. Kita enter. Patch-nya di sini Samba 20. Nah, karena di sini agar bisa red thread ya teman-teman, di sini kita bisa isi read only-nya no. Nah saja ya teman-teman, di sini kita akan read only saja. Kemudian di sini kita akan Ctrl X, enter. Nah, kemudian di sini kita akan membuat user untuk mengakses file yang disaring. Ya, di sini kita akan restart terlebih dahulu, maaf di sini SMBD ya teman-teman. Nah, kemudian kita akan membuat user untuk mengakses file yang disaring. Di sini dengan cara user add. Misalnya saya akan membuat user 1. Kemudian di sini kita bisa smb password min a user 1 ini untuk membuat passwordnya pada user 1 ya teman-teman. Oke teman-teman, di sini kita akan akses decline-nya ya teman-teman. Kita akan prakteknya GUI. Di sini teman-teman bisa buka filenya. Kemudian di sini kita bisa Ctrl L, ketikkan smb tik 2/10/10/10/3 ini IP server Ubuntu. Nah, di sini Samba 20-nya sudah ada. Kemudian kita akan buka. Kita pakai yang anonymous, kemudian kita connect. Nah, di sini tidak bisa ya teman-teman, tidak bisa anonymous karena tidak konfigurasi voice only. So, kita akan pakai yang register user. Kemudian username-nya di sini user 1. Untuk passwordnya juga 12345. Kemudian kita akan connect. Nah, di sini kita bisa klik kanan untuk membuat folder. Saya bisa klik new folder. Di sini misalnya saya beri nama new folder, new 1. Ini kita klik. Nah, di sini error ya teman-teman, karena di Samba 20 ini tidak diberi izin untuk bisa read atau execute. Nah, caranya teman-teman bisa masuk ke server 2 terlebih dahulu. Di sini. Oke teman-teman, di sini teman-teman bisa masuk ke server 2-nya. Kemudian di sini teman-teman bisa untuk chmod 77 kemudian /samba 20 ya teman-teman. Dan kita bisa enter. Nah, di sini kita akan ls min l. Kemudian kita akan masuk ke client-nya lagi. Kita akan coba buat folder lagi ya teman-teman. Di sini kita bisa klik kanan folder. Di
sini kita beri misalnya new 1, new tab secret. Nah, sudah bisa berhasil ya teman-teman. Berarti Samba 20 sudah full akses. Oke teman-teman, di sini kita akan prakteknya CLI-nya ya teman-teman. Di sini kita bisa sudomon 0, kemudian username-nya di sini kita masukkan username-nya user 1 ya teman-teman. Kemudian user 1, kita bisa slash masukkan IP-nya seperti 3, kemudian slash Samba 20, kemudian kita slash lagi folder yang sudah kita buat ya teman-teman, slash folder folder 5, maaf, dan kita masukkan. Nah, kemudian di sini kita bisa ls ya teman-teman, ls folder 5-nya. Ya, sebelumnya saya sudah membuat folder terlebih dahulu, folder 5-nya sudah membuat directory ya teman-teman. Nah, di sini sudah terdapat new 1 ya teman-teman. Kemudian di sini kita akan touch, coba touch slash folder 5, kemudian slash example.txt. Nah, di sini kita bisa ls lagi. Nah, sudah terdapat 2 ya teman-teman, ada example.txt dan new 1 ya teman-teman. Kemudian di sini kita bisa nano slash folder 5-nya. Kita di sini akan coba mengisikan folder 5, kemudian di sini kita masuk ke example. Nah, misalnya di sini saya akan beri halo-halo ya teman-teman. Kita bisa simpan. Nah, di sini kita akan cap. Kita akan cek isinya. Nah, setelah terdapat isinya halo-halo ya teman-teman. Oke teman-teman, kita memasuki materi berikutnya, yaitu kita akan mount Samba permanen ya teman-teman. Jika teman-teman melakukan mounting, teman-teman tidak perlu memasukkan username lagi. Jadi itu tidak permanen teman-teman. Di sini kita akan permanen dengan cara nano slash etc slash fstab ya teman-teman. Ini enter. Kita di sini masukkan IP-nya slash 10.10.10.3, kemudian kita masukkan lagi slash Samba 10 ya teman-teman, Samba 10-nya. Kemudian di sini kita bisa tab, kita masukkan foldernya, folder yang sudah kita buat untuk Samba 10. Di sini foldernya. Kemudian bisa tabs, kita shift tab lagi, kita netdev, kasih netdev. Dan yang di sini kita isi untuk Samba 20-nya. Kita isi Samba 20. Kemudian kita bisa tabs folder 20. Folder 5, maaf. Kemudian di sini kita bisa tab, shift lagi, kemudian tabs lagi, di sini netdev. Nah, karena yang di Samba
20 ini itu ada username-nya, kita bisa koma ya teman-teman di sini. Koma username-nya kita masukkan username user 1. Kemudian koma lagi. Kita masukkan passwordnya juga. Passwordnya 1 2 3 4 5. Kemudian koma lagi, kita masukkan netdev lagi. Kita bisa simpan. Setelah sudah keluar, Ctrl X, enter. Dan kita bisa reboot ya teman-teman, sudo reboot. Nah, sudah selesai ya teman-teman. Oke teman-teman, kita memasuki materi yang terakhir, yaitu kita akan fix mount Samba permanen ya teman-teman. Nah, di sini caranya teman-teman bisa langsung masuk ke nano/etc/fastep ya teman-teman. fs tab. Nah, di sini teman-teman kan agar tidak memasukkan password lagi, teman-teman di sini bisa tambahkan di sini password ya teman-teman. Password, kemudian kita bisa beri titik 2 di atas. Nah, ini passwordnya nanti akan kosong ya teman-teman. Kemudian kalau sudah, teman-teman bisa Ctrl X, enter. Nah, untuk fix mount Samba permanen sudah berhasil ya teman-teman sampai di sini. Oke teman-teman, cukup sekian pembahasan kita kali ini bab 20 file sharing Samba. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai bertemu pada video yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.